Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib, sohibah, uhti, ahi, akhwat, ikhwan, dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa selalu meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman adalah ketaatan sepenuhnya. Sahabatku, ada yang menarik dari kisah Hudzaifah al-Yamani dalam momentum perang Uhud. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan seorang sahabat pemberani untuk menjadi mata-mata, menyelinap ke tengah musuh dan memeriksa keadaan mereka, kemudian melaporkannya kepada Rasulullah. Ternyata tidak ada yang mengacungkan tangannya untuk menawarkan diri. Maka bertanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di mana Hudzaifah?" kata Rasul. Hudzaifah al-Yamani langsung memahami bahwa pertanyaan itu adalah isyarat baginya untuk mengemban tugas. Dengan segera Hudzaifah berangkat dan menyelinap ke tengah musuh sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah menceritakan bahwa kala itu Abu Sufyan, panglima perang musuh, memerintahkan masing-masing tentara agar bertanya ke orang di sebelahnya apa kode mereka, sehingga dapat diketahui jika ada penyelinap yang masuk ke barisan. Hudzaifah yang cerdas mengetahui bagaimana cara untuk berkelit. Sebelum orang di sebelahnya bertanya kepadanya, dengan cepat beliau bertanya duluan. Dengan cara itu selamatlah beliau, sehingga beliau mampu melaksanakan tugas mengobservasi persiapan musuh. Sahabat-sahabatku, kisahnya lagi, Hudzaifah al-Yamani sudah berada di jarak yang dekat dengan panglima musuh. Jika beliau mau, beliau bisa dengan mudah mengayunkan pedang dan membunuhnya. Namun, beliau ingat pada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya hanya mengobservasi, kemudian melaporkannya kepada Rasulullah. Maka tidak seharusnya beliau melakukan lebih daripada itu, karena sama saja dia melanggar perintah Rasulullah. Usai mengobservasi, Hudzaifah mencari cara agar bisa keluar dari barisan guna melaporkan hasilnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah telah melakukan tugasnya dengan benar, sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah. Ada banyak hikmah yang bisa kita tangkap dari kisah Hudzaifah al-Yamani dalam menjalankan peran sebagai mata-mata. Namun, setidaknya ada beberapa hal penting yang bisa kita ulas di sini. Yang pertama, keimanan menjadikan kita tunduk sepenuhnya pada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketundukan inilah yang diperlihatkan oleh Hudzaifah. Tentu ada dorongan di hatinya untuk berbuat lebih ketika panglima perang musuh berada di jarak yang dekat dengannya. Akan tetapi, beliau lebih cenderung untuk memenangkan keimanannya. Beliau tidak berhak melakukan tindakan yang tidak diperintahkan, sebab tindakannya itu bisa saja menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa. Kerap kali kita ditipu oleh hawa nafsu sendiri, sahabat-sahabatku, sehingga kita keluar dari jalur yang seharusnya kita tempuh. Padahal, sedari dulu kita sudah mendapatkan peringatan bahwa nafsu sangat berpotensi menjerumuskan kita pada keburukan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan Nabi Yusuf alaihi salam perihal hawa nafsu. Di dalam Quran surat Yusuf, ayat ke-53 yang artinya adalah, "Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sohib-sohibah uti ahi ahwat ikhwan dimanapun antum berada, hal kedua yang bisa kita ambil adalah bijaksanalah dalam bertindak, yakni dengan selalu memikirkan untung rugi sebelum melakukan sesuatu. Banyak orang yang asal berbuat lantas kecewa karena berjumpa dengan hasil yang buruk. Tentu kita tidak ingin bertindak ceroboh, sebab kecerobohan bukanlah karakter seorang muslimin. Hudzaifah Al-Yamani menjalankan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan, selalu berhati-hati dan berusaha agar tidak sampai melakukan sesuatu yang merugikan. Wujud kebijaksanaannya adalah kesigapannya dalam merespon ancaman yang datang. Ketika panglima musuh ingin memeriksa bahwa apakah ada penyelinap yang masuk barisan, Hudzaifah segera mencari cara agar keberadaannya tidak diketahui. Sikap yang profesional seperti itu layaknya dimiliki oleh setiap muslim. Ketiga, memiliki jiwa kesatria, tidak berkelit ketika ada peluang untuk berkontribusi. Inilah hal yang bisa kita ambil dari kisah Hudzaifah Al-Yamani. Tidak mencari-cari alasan ketika diberi amanah untuk melakukan pekerjaan yang beresiko dan berusaha menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Hudzaifah sebenarnya bisa saja berkelit ketika diperintah oleh Rasulullah SAW. Namun jelas, yang demikian itu bukanlah sikap seorang kesatria. Seorang muslim sudah seharusnya memiliki jiwa kesatria. Terlepas dari itu, setiap muslim percaya bahwa jiwanya berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal sudah ditentukan, sehingga keberanian tidak akan mendekatkan jarak dengan kematian. Sikap pengecut pun tidak mengundurkan waktu kematian. Hal keempat yang bisa kita dapatkan dari kisah Hudzaifah adalah orang yang bijaksana mengetahui siapa yang tepat untuk diembankan tugas penting. Ketika Rasulullah memilih Hudzaifah untuk melaksanakan tugas sebagai seorang mata-mata, tentu pilihan itu bukan tanpa alasan. Rasulullah tentu mengetahui bahwa Hudzaifah adalah orang yang tepat. Sebagaimana kaidah manajemen menyebutkan, right man on the right place. Seseorang yang hendak diberikan amanah harus benar-benar memiliki kualitas yang pantas. Barangkali kebijaksanaan dalam mengembankan amanah itulah yang tiada pada kita. Akhirnya kita pun memperoleh hasil yang jauh dari kata memuaskan. Seperti yang jamak terjadi dalam pemungutan suara, banyak pemilih menjatuhkan pilihan bukan dari kualitas calon pemimpin, melainkan mana yang telah lebih dulu memberinya keuntungan materi, walaupun jumlahnya sangat kecil, terlebih bila dibandingkan dengan kerugian yang dirasakan sepanjang pemimpin yang tidak becus itu berkuasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga kita bisa mengambil hikmah. Keimanan menjadikan kita tunduk sepenuhnya pada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Demikian kajian pada hari ini, mudah-mudahan berkenan untuk antum-antum semua dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.